Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Yuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita jumpa lagi nih di program live interaktif meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, program ini diasuh oleh Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Nah, hari ini setiap hari Kamis pukul 16. Alhamdulillah, dan Ustadznya juga sudah bersama kita di sini. Mari kita sapa Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Ya baiklah Ustadz. Ya Ustadz, kita sudah berada di dekat-dekat 10 terakhir nih Ustadz. Ya alhamdulillah. Dan ternyata kami berpikir bahwa pertanyaan akan berkurang, ternyata semakin deras. Aduh gimana ini? Iya. Alhamdulillah Ustadz. Untuk mempersingkat waktu, bolehkah kita mulai dari pertanyaan pertama Ustadz? Ya, silakan. Baiklah. Alhamdulillah, ini pertanyaan pertama dari Eriana P. Pertanyaan seperti ini di Kabupaten Ciamis. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan, bagaimana hukumnya azan yang dilakukan duet? Yaitu satu orang azan tidak sampai selesai, kemudian dilanjutkan temannya, terus bergantian hingga selesai. Perilaku azan ini dilakukan secara sengaja, seperti halnya bernyanyi. Mohon bagaimana nasihatnya ini, seperti apa sebagaimana hukumnya jika dilakukan seperti ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Wa fi riwayah, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Muttafaqun alaih. Artinya, apabila seseorang itu menjalankan suatu amal ibadah, tapi tidak berdasarkan instruksi dari kami, Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya, maka hukum atau status amal ibadah tersebut adalah mardud, tertolak. Di sini tidak ada perintah, tidak ada contoh pelaksanaan bahwa azan itu dilakukan secara sambung menyambung seperti itu. Dan dari ratusan bahkan ribuan kali dikumandangkannya azan, bisa kita bayangkan ya Mas Pongki, sejak syariat azan itu diberlakukan sampai Nabi SAW wafat, ada berapa tahun coba itu? Dalam satu hari saja 5 kali, setahun 355 hari kalau kalender Hijriyah. Berarti dalam satu tahun minimal berapa tuh? 355 dikali 5. 1525 kali. Lebih. Lebih dong, 1500. 25 kali 5 1625. Iya, 1625 kali. Baru satu tahun. Kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Nabi SAW hidup sejak dipraktekannya azan, berarti beribu-ribu kali. Kenapa tidak ada satupun riwayat yang sampai kepada kita bahwasanya azannya dilakukan oleh lebih dari satu orang? Untuk satu kali azan ya. Kalau untuk 2 kali azan nggak ada masalah. Bagaimana azan subuh, itu ada yang azan sebelum subuh yang dilakukan oleh Bilal. Ada azan begitu masuk subuh yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Nggak ada masalah kalau
dua adzan yang terpisah. Tapi kalau satu adzan, yang satu hanya mengatakan Allahu Akbar, kemudian diganti oleh yang berikutnya Allahu Akbar, yang berikutnya asyhadu an la ilaha illallah, yang berikutnya asyhadu an la ilaha illallah. Ini nggak bisa dikatakan sebagai adzan yang disyariatkan. Ya, ini masuk kategori bid'ah, apalagi dengan kesengajaan tadi. Iya, Masya Allah. Seperti itu ya, tidak boleh, dan ini perkara yang diada-adakan, Masya Allah. Semoga Mbak Eriana bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Sofyan. Baiklah, berikut Ustadz, pertanyaan dari hamba Allah di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada seorang wanita yang punya penyakit epilepsi, sudah memiliki 3 anak. Suaminya tidak mengizinkan untuk ber-KB. Mengurus 3 anak sudah membuatnya kelelahan. Karena penyakitnya gampang kambuh bila kecapean dan banyak pikiran. Bila kambuh, bisa menjadi tidak sadarkan diri, bahkan bayi yang dipegang terlepas tanpa disadarinya. Tolong nasihatnya Ustadz, untuk suaminya apa yang harus dilakukan? Barakallahu fiik. Tayyib. Pertama tadi KB-nya KB apa ya? Yang dimaksud KB-nya itu KB apa? Di sini tidak disebutkan KB-nya KB apa, tapi tampaknya di sini hamba Allah ini bertanya untuk supaya tidak memiliki anak lagi sepertinya, karena kepayahan mengurus sudah 3 anak dengan kondisi epilepsi. Tayyib. Ala kulli hal, hukum asalnya adalah bahwa nikmat Allah yang berupa reproduksi, kemampuan untuk memiliki keturunan, itu tidak boleh dihilangkan secara permanen kecuali dalam kondisi yang sifatnya darurat. Darurat itu artinya kalau dia terus dengan kondisi masih ada kemungkinan memiliki anak, artinya dia tidak KB yang sifatnya permanen, tapi KB yang temporer, maka itu akan mengakibatkan dia masih bisa hamil, dan ketika dia hamil, dia akan mengalami gangguan epilepsi yang sangat mengganggunya, bahkan bisa mengakibatkan bayinya itu jatuh. Kalau sedang digendong jatuh, maka kan bisa fatal itu ya. Bayi lagi menyusui jatuh bisa fatal. Ya. Dan kemungkinan itu cukup besar. Ini yang kita harus pastikan. Nggak boleh cuma ada kemungkinan saja. Kemungkinannya berapa persen itu akan terjadi. Ya, artinya kemungkinan dia tetap hamil dengan KB yang tidak permanen, misalnya dengan spiral atau dengan suntik, atau suaminya menggunakan alat KB, tapi sifatnya tidak permanen. Kalaulah itu sudah bisa menjadi solusi, maka tidak boleh melakukan KB yang permanen. Ya. Karena kan yang namanya mengurus bayi kan tidak selamanya. Menyusui kan paling 1-2 tahun maksimal. Ya. Kalau 2 tahun itu sudah bisa menjadi jalan keluar, menghindari hamil selama 2 tahun, itu sudah bisa menjadi solusi, maka tidak boleh dia menghilangkan nikmat Allah, yaitu kemampuan reproduksi untuk selama-lamanya. Ya. Gitu. Jadi saya kok tidak melihat ada alasan yang cukup kuat dari apa yang disampaikan oleh saudari penanya ini, yang menjadikan dirinya secara syar'i diperbolehkan untuk melakukan KB yang sifatnya permanen. Tapi kalau KB yang sifatnya menunda atau mengatur waktu kehamilan, bukan membatasi keturunan secara permanen. Karena dua hal ini berbeda sekali. Kalau membatasi keturunan secara permanen, itu tadi hukumnya adalah haram, tidak boleh. Tidak boleh. Kecuali dalam kondisi yang darurat, dan darurat itu harus ada definisinya. Benar-benar kekhawatiran itu sangat besar kemungkinan terjadinya. Dan kalau itu terjadi, dia tidak ada opsi lain untuk menghindari kemudharatan yang sangat mungkin terjadi tadi. Tidak ada opsi lain kecuali KB permanen. Baru namanya darurat.
Tapi selagi belum ke sana, belum sampai ke kondisi seperti itu, maka dia belum masuk kategori darurat sehingga hukum awal tetap berlaku, yaitu haram. Apa yang boleh dilakukan? Silahkan lakukan pengaturan kehamilan. Ya, misalnya dengan menghindari hari-hari yang subur. Aduh, nggak tahu hari-hari subur dipakai. Ya sudah, suaminya menggunakan kondom misalnya, atau istrinya pakai spiral, ya, atau melakukan azal. Dan azal itu dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jabir mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal, artinya mencabut zakar dari vagina sebelum ejakulasi, sehingga air mani itu keluar di luar rahim. Ya, itu masih ada solusi-solusi yang memungkinkan. Jadi itu yang harusnya dipilih, jangan menggunakan KB yang sifatnya permanen. Nah, baik, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Tadi hamba Allah semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Sofyan, dilarang untuk KB permanen. Type seperti itu. Berikutnya ini sudah ada penelpon masuk, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Iya, Bapak siapa di mana? Dengan Rio di Tangerang, Pak. Baik, Pak Rio Tangerang, silakan. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini saya mau tanya, Ustaz. Sebenarnya pengertian sunnah itu sebenarnya kayak apa sih, Ustaz? Soalnya pengetahuan saya dari kecil kan sampai sekarang itu bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mengapa. Akhirnya terkadang kalau melakukan amalan kan cuma amalan sunnah, nggak apa-apa kalau ditinggalkan gitu, Ustaz. Terus pertanyaan kedua, Ustaz, dalam sholat tarawih itu setelah selesai 2 rakaat itu apakah ada bacaan khusus kayak biasanya di kebiasaan umum kan kita baca selawat gitu, Ustaz? Baik, barakallahu fiik, Akhi Rio. Terkait dengan pengertian sunnah, perlu kita fahami ya, banyak sekali istilah-istilah Islam yang itu memiliki makna tidak cuma satu. Contohnya sholat. Sholat itu ada pengertian bahasa, ada pengertian istilah. Pengertian bahasa dari sholat adalah doa. Tapi pengertian istilahnya, apakah cuma doa? Jelas tidak. Doa bagian dari sholat, ya. Tapi sholat tidak hanya doa. Ada gerakannya, ada bacaan lainnya. Ada tata cara tertentu, ada niatnya, ada syarat-syarat, ada rukun. Bukan hanya sekedar doa. Demikian juga istilah sunnah, ada pengertian secara bahasa. Sunnah ditinjau dari makna etimologinya atau makna bahasanya, artinya ajaran. Ajaran. Mau baik ataukah tidak baik, semua ajaran secara bahasa namanya sunnah. Dan seringkali Nabi menggunakan istilah sunnah itu dalam pengertian ajaran ini. Contohnya dalam hadis yang sangat terkenal, an-nikahu min sunnati. Nikah adalah bagian dari sunnahku. Artinya apa? Bagian dari ajaranku. Nabi nggak bicara hukumnya nikah apa, tidak. An-nikahu min sunnati. Nikah adalah bagian dari yang aku ajarkan, dari syariat yang aku sampaikan. Aku mengajak umatku, memerintahkan umatku yang sudah mampu untuk menikah. Dengan menikah dia bisa berketurunan, dia bisa mendapatkan ketenangan, bisa beribadah dan seterusnya. Contoh yang lain ketika Nabi mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Hadis yang sangat terkenal yang sering disampaikan dalam khutbatul hajah. Kalian wajib berpegang dengan sunnahku. Sunnah di sini apa artinya? Ajaranku. Terlepas dari apakah ajaran Nabi ini sifatnya mewajibkan sesuatu, ataukah menyunnahkan sesuatu, ataukah membolehkan, ataukah memakruhkan, ataukah mengharamkan. Karena di antara ajaran Nabi itu ada yang sifatnya mewajibkan, contohnya puasa Ramadan, ya, zakat fitrah, dan lain-lain. Ada yang sifatnya menyunnahkan. Nah, ini sunnah yang tadi dimaksud oleh saudara Rio. Ini hukumnya sunnah. Nah, ini sunnah tapi bukan lagi secara bahasa,
namun sunnah secara istilah fikih. Istilahnya pun adalah istilah fikih. Karena kalau yang menggunakan istilah sunnah ini bukan fuqaha, bukan orang yang sedang berbicara tentang hukum sesuatu, maka dia mungkin memiliki makna yang lain. Seperti sunnah menurut ahli hadis. Sunnah menurut ahli hadis itu artinya semua yang disandarkan kepada Nabi. Semua yang dinisbatkan kepada Nabi, entah itu sifatnya ucapan beliau, atau perbuatan beliau, atau persetujuan beliau, atau sifat-sifat fisik beliau, maupun sifat akhlak beliau. Ya. Ini juga dimasukkan dalam kategori sunnah oleh ahli hadis. Ya. Adapun oleh ahli fikih, sunnah itu pengertiannya adalah sesuatu yang bila dilaksanakan akan mendapat pahala, namun bila ditinggalkan tidak berdosa. Itu sunnah menurut ahli fikih. Tapi kalau yang menggunakan istilah sunnah ini adalah ulama dalam konteks berbicara tentang akidah, tentang masalah keyakinan, maka sunnah di sini artinya akidah. Ya. Contohnya kitab-kitab yang diberi judul oleh ulama penulisnya sebagai kitab As-Sunnah. Kalau kita baca seperti As-Sunnah yang ditulis oleh putranya Imam Ahmad, namanya Abdullah bin Imam Ahmad. Nama kitab As-Sunnah. Itu isinya perkara-perkara akidah, penjelasan tentang hal-hal yang menjadi akidah dan manhaj seorang muslim. As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim juga begitu. As-Sunnah karya dari muridnya Imam Ahmad Al-Khallal. Ada lagi Usulus Sunnah karyanya Imam Ahmad sendiri. Ada Syarhus Sunnah karyanya muridnya Imam Asy-Syafi'i, namanya Al-Muzani. Dan banyak lagi yang lain. Nah, sunnah di sini artinya akidah. Bukan sesuatu yang hukumnya sunnah, bukan. Jadi begitu, kita harus mendudukkan pengertian sunnah itu sesuai dengan konteksnya. Ya. Nah, Baik, berikut yang tentang tarawih, Ustaz. yang tentang taraweh, kalau setiap 2 rakaat adakah zikir tertentu? Sejauh yang saya tahu tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Yang saya tahu yang ada adalah selesai witir, Nabi membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Rabbul Malaikati Sambil Warruh. agak dikeraskan bacaannya. Itu yang saya tahu. Selain itu saya tidak pernah mendapatkan riwayat adanya bacaan tertentu. Baik, seperti itu ya Ustaz ya, tuntunan yang lebih sunnah ya. Subhanal Malikul Quddus, Rabbul Malaikati Warruh. Siap. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Ini pertanyaan berikut dari Abdul Hakim di Depok. Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Ini saya mau bertanya, siapakah 4 orang yang dikirim Umar bin Khattab ke Mesir yang berkekuatan seperti 1000 pasukan lelaki? Apakah ada ini betul cerita seperti ini? Aduh, mohon maaf saya baru dengar juga, saya tidak tahu riwayatnya di mana, saya baru dengar terus terang. Iya, baru dengar Ustaz ya, barakallahu fiik, Ustaz. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan berikut. Dari Aven, pakai V, Aven di Bandung, Jawa Barat. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Sofyan. Apakah seorang khunsa muskil bisa menikah sebelum dioperasi? Jazakallah ya Ustaz. Ya, kalau benar-benar khunsa muskil, ya dia masih statusnya itu masih menggantung sampai ada kejelasan. Karena untuk menikah itu kan harus jelas dulu kelaminnya apa ini. Dia akan menjadi suami atau akan menjadi istri. Nah, muskil, kita harus tahu dulu definisi muskil itu apa. Muskil itu yang benar-benar nggak jelas nih. Sebetulnya dia ini laki-laki atau perempuan. Karena dia memiliki 2 kelamin sekaligus. Dan fuqaha itu menjelaskan, dan dia kencing dari dua-duanya. Waduh. Dan intensitas kencingnya dari kelamin laki maupun kelamin perempuannya masih sama. Itu muskil benar-benar tuh dia. Aneh ya. Itu benar-benar muskil. Nah, artinya menurut fuqaha klasik,
yang melihat itu berdasarkan ciri-ciri fisik luar, itu muskil dia. Karena dia punya dua kelamin dan dua-duanya berfungsi Sebagai bisa untuk manusia. mengeluarkan. Nah, tapi seandainya salah satunya lebih dominan, dia lebih sering kencing melalui zakarnya misalnya. Ya. Nah, berarti dia tidak lagi muskil, dia lebih dominan kepada laki-laki. Ya. Atau mungkin kalau kita sandingkan dengan ilmu medis, kan wanita itu tidak hanya dari sifat fisik yang kelihatan, Ya. tapi juga misalnya dia memiliki organ reproduksi wanita. Ya. Nah, itu kan mungkin tidak kelihatan dari luar ya. Ya. Tapi secara dengan di USG atau dengan diteliti lebih lanjut bisa ketahuan dia punya organ wanita nggak, organ reproduksi wanita punya nggak di dalamnya, ada indung telur misalnya atau ada rahim. Ya. Sehingga ini bisa menjadi salah satu parameter yang merojihkan statusnya dia. Hendaknya diselidiki dulu lebih lanjut. Barangkali dengan itu akan lebih jelas, oh ini dia lebih banyak kemiripannya dengan wanita sehingga dia dianggap sebagai wanita, tidak lagi berstatus muskil. Atau istilahnya khunsa itu biseksual ya, memiliki dua kelamin. Nah, Ya, Masya Allah. Ya, subhanallah. Ini aneh ya Ustaz ya. Dengernya juga gimana gitu. Baiklah Ustaz, berikutnya ini pertanyaan dari Ilham Mursyidi di Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz Sofyan. Saya pernah ditunjuk untuk kultum karena menggantikan Ustadz yang sedang tidak hadir. Dan jika Ustadz yang biasa menyampaikan tidak hadir itu, maka digantikan oleh pemuda remaja. Ketika saat kultum, saya menyampaikan hadis dan saya salah menyampaikan hadis karena lupa. Apakah saya berdosa ya Ustadz? Barakallahu fiik. ya, Allah ibarik fiik. Pertama kita harus pahami ya bahwa ta'limul ilm, mengajarkan ilmu, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan sunnah itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang terpuji, yang baik, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat juga bahwa ilmu itu harus disampaikan oleh orang yang memang dia benar-benar tahu bahwasanya apa yang akan dia sampaikan ini benar. Yeah. Sesuatu yang jelas ada pijakannya dalam agama, ada dalilnya. Yeah. Ya, jangan sampai seseorang hanya menduga-duga, dia punya dugaan yang sama sekali tidak berdasar, kemudian dia sebarluaskan pemikiran dia itu, padahal ternyata itu salah. Yeah. Ini dia bukannya dapat pahala, tapi dia justru bisa-bisa dapat dosa karena dia telah menyebarluaskan kebatilan, kekeliruan. Yeah. Nah, orang yang seperti ini tidak lepas dari dua kemungkinan. Pertama, dia adalah seorang yang sedang dalam proses belajar. Yeah. Dia sedang belajar nih. Kebetulan karena keterbatasan ilmunya, dia belum tahu satu dan lain hal. Dia menyampaikan sesuatu tadi itu keliru. Karena mungkin dia lupa, ya kelirunya karena lupa atau karena salah ucap. Yeah. Ini kan bukan sesuatu yang disengaja kan ya, salah ucap. Maksudnya dia A, tapi yang keluar dari lisannya B. Setelah dia selesai ngomong, baru ada yang menegur dia. Ya sudah terjadi. Yeah. Ya. Atau lupa dia sudah berusaha ingin menghafal dulu hadisnya. Tiba-tiba ketika sudah naik di mimbar, grogi, lupa itu hadis. Atau lupa itu ayat. Nah, ini insya Allah tidak mengapa. Akan tetapi hendaknya untuk berikut-berikutnya dia persiapkan dengan lebih baik. Kalau dia kurang bagus hafalannya, ya pakai tulisan. Jangan memaksakan diri untuk menghafal. Yeah. Atau menyampaikan berdasarkan hafalan, pakai tulisan. Nggak ada masalah sama sekali. Yeah. Tapi
Kalau ini diakibatkan oleh ketidakseriusan dia dalam belajar, Nah, tidak maksimal belajarnya masih jauh dari yang semestinya, ya. maka dia berdosa di sini. Aduh. Dia berdosa, ya. Harusnya dia tidak boleh ada di mimbar situ. Iya. Ini mimbar tempat yang mulia. Apalagi kalau sampai khutbah Jumat tadi kultum ya, bukan khutbah Jumat ya. Kultum, Ustaz, kultum. Khutbah Jumat itu lebih sakral lagi, Lebih nggak sakral bisa sembarangan, ya. Karena ketika khutbah Jumat itu orang wajib diam, wajib nggak boleh bicara sama siapapun. Ini menunjukkan pentingnya khutbah Jumat. Tapi kalau kultum dia lebih ringan. Tapi walaupun dia lebih ringan, tidak berarti setiap orang itu boleh berbicara. Hanya orang-orang yang memang benar-benar dia yakin apa yang disampaikannya ini benar, barulah dia boleh sampaikan di situ. Kalau masih ragu-ragu, pastikan dulu, tanyakan dulu, ya, atau kutip, nukil. Kalau menukil nggak ada masalah. Bukakan hadis dalam kitab misalnya Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, misalnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada hadisnya, ada keterangannya riwayat Bukhari, riwayat Muslim, atau hadisnya telah dinyatakan sahih oleh Imam An-Nawawi misalnya, ada terjemahnya. Udah, kita menukil saja. Menukil apa adanya, baca. Kalau nggak hafal, jangan dipaksakan menghafal, nanti malah salah. Buka kitabnya, dibaca, disampaikan. Ada keterangan seorang ahli ilmu di situ yang menjelaskan hadis ini, baca juga keterangannya. Selesai sudah. Nah, jadi itu lebih aman dan itu lebih ilmiah juga. Kalau dia belum punya, dia nggak bisa dong memberi. Ya. Dia sampaikan saja ilmu yang sudah dijelaskan oleh ahlinya, oleh para ulama. Dia sekedar menukil dan menyampaikan kembali. Iya, Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz, seperti itu ya. Ini ya fatalnya kalau sampai salah. Baiklah, Ustaz, berikutnya ini pertanyaan dari Hafiz Nur Fakhrur Rozi. Masya Allah, namanya bagus. Di Jawa Tengah, Semarang, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz Sofyan. Izin bertanya, bagaimana hukum sholat taraweh dengan rakaat 4 rakaat 3 witir? Jika saya mengetahui, yang saya ketahui bahwa yang paling afdol itu 2 rakaat salam sebanyak 4 kali, 1 kali witir 3 rakaat. Yang saya tahu seperti itu. Namun saya diminta untuk menjadi imam dengan jumlah 4 rakaat salam, Ustadz. Lantas apa yang saya harus lakukan ini? Nah, tolong nasihatnya, Ustadz. ya, barakallahu fiik. Mungkin mereka berdalil ya dengan zahir hadisnya Aisyah radhiyallahu anha fi sahih, ketika beliau ditanya tentang qiyamul lailnya Rasulullah itu seperti apa, beliau menjawab, shalla arba'an fala tasal an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat, jangan ditanya betapa panjang dan indahnya. Tsumma shalla arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi, fala tasal an tulihinna wa husnihinna, jangan ditanya betapa panjang dan indahnya. Tsumma shalla thalathan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Kalau kita hanya melihat hadis ini, ya, zahirnya memang seperti yang disebutkan oleh si penanya tadi. Iya. Akan tetapi, kan kita ini sebagai ahlus sunnah, kita nggak cuma berpegang dengan 1-2 hadis. Semua hadis yang penisbatannya kepada Rasulullah itu telah dinyatakan valid, itu harus kita terima. Nggak boleh kita cuma terima 50%. Itu bukan ahlus sunnah namanya. Bahkan bukan orang beriman. Yang namanya orang beriman itu semua yang bersumber dari Rasulullah, dari Allah dan Rasulnya harus diterima, harus diyakini sebagai kebenaran. Bagaimana cara mengamalkannya? Ya dikompromikan. Kalau nampaknya, ini kok nampaknya kontradiksi ya. Sekali lagi saya bilang nampaknya. Kalau hakikatnya nggak ada yang kontradiksi. Semua kebenaran yang bersumber dari sumber yang satu, tidak ada yang kontradiksi. Kalau orangnya belum paham, mungkin dia mengira kontradiksi. Nah, Aisyah radhiyallahu anha
yang tadi meriwayatkan seperti itu, beliau juga menjelaskan tentang tata cara sholatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan mathna mathna, yusolli mathna mathna. Beliau sholat 2 rakaat 2 rakaat. Nah, ini juga kita harus terima. Jangan cuma yang pertama saja yang diterima, kemudian tutup mata dari yang kedua. Nah, sekarang bagaimana kita kompromikan 2 hadis ini? Kan gitu. Iya. Bagaimana maksudnya Nabi sholat 4 rakaat, tapi Aisyah juga, bukan sahabat yang lain loh. Aisyah sendiri yang mengatakan sholatnya Nabi itu 2 rakaat 2 rakaat. Artinya 4 rakaat yang disebut oleh Aisyah yang bagian awal itu sebetulnya terdiri dari 2 rakaat dan 2 rakaat yang panjang masing-masing rakaatnya itu setara. Misalnya 4 rakaat pertama itu totalnya 1 jam. Waduh. Dan masing-masing rakaatnya 15 menit. Ini misal saja, untuk supaya lebih mudah difahami ya. Maka 4 rakaat yang berikutnya itu juga panjangnya setara, tapi lebih pendek dibandingkan 4 rakaat yang pertama. Misalnya 4 rakaat yang berikutnya itu totalnya 40 menit. Sehingga masing-masingnya sekitar 10 menit. Jadi beliau sholatnya 4 rakaat, tapi sebetulnya 2 rakaat dan 2 rakaat gitu. Bisa, apalagi kalau kita korelasikan dengan hadis lain yang secara umum mengatakan sholatul laili masna masna. Sholat malam hari itu, qiyamul lail itu adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Fa idza khasyiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahida. Kalau kalian sudah khawatir sebentar lagi akan masuk subuh, tutup dengan 1 rakaat witir gitu. Masya Allah, barakallahu fiikum, Ustaz. Tapi Ustaz, ini Mas Hafid ini bertanya, saya harus bagaimana? Karena dia dituntut diminta sama masyarakatnya gitu. Jadi begini, pertama kita jelaskan kepada orang yang meminta, jelaskan hukum ini terlebih dahulu. Harusnya imam itu kan diikuti, makmum ngikuti imamnya. Jangan dibalik, imamnya diatur sama makmumnya. Kalau gitu jadi imam saja, jangan jadi makmum. Yang namanya imam itu kan diikuti. Iya, betul. Gitu loh. Dan kita ini beragama bukan sesuai selera jamaah, bukan. Tapi bagaimana sesuai dengan perintah Allah. Iya. Bedakan antara sesuatu yang dikehendaki oleh masyarakat, namun dia tidak sesuai dengan sunnah, dengan sesuatu yang sesuai dengan sunnah, walaupun orang-orang nggak biasa melakukan itu. Ini masalahnya cuma masalah kebiasaan. Kalau seseorang sudah biasa begitu, dia akan menganggap aneh sesuatu yang luar biasa. Aneh ini. Jadi bukan salah, tapi karena dia nggak biasa saja, mereka belum tahu ilmunya. Ya dikasih tahu pelan-pelan, dijelaskan, jangan dipaksakan lah. Toh kan ini pendapat ini lebih kuat loh dalilnya. Prakteknya juga lebih sesuai dengan sejumlah hadis. Bukan hanya ambil 1 hadis kemudian dia abaikan hadis yang tidak. Jadi berikan pengertian seperti itu. Tapi kalau umpamanya nih, di antara mereka tidak ada yang layak untuk menjadi imam kecuali orang ini, dan masyarakatnya masih ngotot, kalau dia tidak ikuti akan terjadi fitnah, berarti ini dalam kondisi yang insya Allah seandainya pun dia tidak mengamalkan sunnah ini, dia tidak mengapa. Namun usahakan dia dakwahi dulu masyarakat, berikan pengertian, mudah-mudahan dengan cara yang bijak, insya Allah mereka bisa tersadarkan dari opini yang kurang tepat tadi, opini yang parsial karena mengamalkan hadis. Hadisnya nggak salah, pemahaman hadisnya yang perlu dikoreksi, perlu diluruskan. Nah, barakallahu fiik atas penjelasan yang panjang lebar, masya Allah, Bapak Hafiz Nur Fahrul Razi, semoga bisa paham ya. Berikutnya ada telepon masuk, Ustaz, coba kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Rizal di Singkawang, betul? Naam. Ya, silakan Bapak. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik. Ana mau menanyakan ini, Ustaz, tentang hadis yang seseorang yang sholat malam terus-menerus tidak tidur,
terus yang seseorang ingin berpuasa, Puasa terus. terus Dan yang nggak menikah. itu yang sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan umatku. Apakah Iya. yang ditekankan itu yang bagian terakhirnya Ustaz, yang tidak mau menikah atau seluruhnya gitu? Enggak semuanya, Pak. Oh, Jadi di situ Nabi menyebutkan 5 hal. Sebelum mengatakan siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Sebelum mengatakan begitu, Nabi menyebutkan 5 hal. Walakinni asumu, lihat nih ya, saya hitung nih. Walakinni asumu wa uftiru wa anam wa usalli wa arqudu wa atazawwajun nisa. Kalau saya, kata Rasulullah, kan tadi ada yang ngomong saya nggak mau nikah selamanya, atau lagi bilang saya mau puasa terus tiap hari, nggak pakai puasa. Satu lagi bilang saya mau sholat semalaman suntuk, nggak pakai tidur. Nabi menimpali, kalau saya ada puasanya tapi juga ada nggak puasanya. Saya ada sholatnya di malam hari tapi juga ada tidurnya. Dan saya juga nikah. Faman raghiba an sunnati, ya 5-5-nya. Bahkan yang disebutkan oleh Nabi itu kebanyakan bukan ibadah mahdhah daripada ibadah mahdhahnya. Karena yang ibadah mahdhah dari 5 hal ini cuma 2, sholat dan puasa. Yang lainnya makan, minum, alias nggak puasa, ibadah bukan. Pada dasarnya dia bukan ibadah, ya. Tapi Nabi mengajarkan kita untuk begitu. Tidur, ibadah bukan. Pada dasarnya dia bukan ibadah, tapi Nabi ngajarin kita kalau malam tidur. Ada tidurnya, jangan ibadah, sholat sepanjang malam tiap hari begitu, jangan. Saya aja nggak seperti itu, kata Nabi. Nikah, nah, nikah itu kebutuhan manusiawi ya, semua manusia tanpa kecuali orang menikah. Mau yang muslim, mau yang kafir, pada dasarnya itu adalah dorongan dari hasrat biologis manusia. Tapi itu juga diajarkan oleh Nabi. Jadi ini juga sunnahnya Nabi. Ini ajarannya Nabi. Siapa yang nggak senang dengan ajaran Nabi yang mengajarkan untuk nikah, atau nggak senang dengan ajaran Nabi yang mengajarkan untuk sesekali nggak puasa, atau di malam hari itu ada tidurnya juga, nggak senang dia dengan ini, masuk kategori orang yang tidak senang dengan sunnah Nabi. Maksudnya nggak senang dengan ajaran Nabi. Dan itu laisa minni. Dia bukan dari golonganku. Ya. Nah, Barakallahu fiik Ustaz. Seperti itu Bapak Rizal, semoga bisa paham ya Pak. Nah, paham. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seperti itu. Terima kasih Pak Rizal sudah telepon ke Fatwa TV. Baiklah, Ustadz, ini berikutnya pertanyaan dari hamba Allah di Riau, Kota Pekanbaru, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Sofyan. Mau bertanya ini, apakah gunung emas di Kongo merupakan tanda akhir zaman? Dan emas tersebut sebenarnya tidak boleh diambil atau bagaimana ya Ustadz? Mohon sharing ilmunya. ya, adanya tersingkapnya gunung emas itu kaitannya dengan 2 sungai. Sungai Efrat dan Sungai Tigris, bukan di Kongo sana. Itu yang pertama yang disebutkan dalam hadis ya. Walhasil pokoknya ada sungai tertentu yang ketika sat gitu ada gunung emas, nampak gunung emas. Yang kedua, kita harus bedakan antara tanda-tanda hari kiamat yang tidak disebutkan secara spesifik nama tempatnya dengan sesuatu yang disebutkan secara spesifik nama tempatnya. Kalau nggak disebutkan secara spesifik nama tempatnya di negara mana, tahun apa terjadi, ya kita nggak usah bahas ke situ. Ya. Nggak usah bahas. Ya, cukup kita imani secara global saja. Ada orang yang dia itu kerjaannya cocok logi, Mas Pongki. Cocokologi. Dicocok-cocokkan gitu. Oh, ini berarti yang dimaksud adalah hadis ini adalah yang terjadi sekarang di sana. Wah, ini yang terjadi sekarang di Arab Saudi adalah yang dimaksud oleh Nabi. Nah, jangan gitulah. Ya, apa sih manfaatnya apa coba? Ya. Nanti kalau tebakan dia salah,
Ini bisa fatal. Malu. Bukan cuma malu, kalau masih malu masih mending. Kadang nanti dia ngeles lagi. Dia sudah menyesatkan, sudah menciptakan kegaduhan di masyarakat. Kemudian dia menjadikan orang-orang yang awam itu akhirnya malah meragukan kebenaran hadis Nabi. Karena dia sudah terlanjur mengkampanyekan inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi yang begini. Yakin gini. Ternyata enggak. Akhirnya orang awam dia bilang, oh berarti hadis Nabi ada yang salah juga ya. Kan bahaya itu kalau seperti itu. Iya. Padahal yang salah ini dia, bukan hadisnya. Dianya yang ngawur, dianya yang memaksakan dalam menafsirkan suatu hadis yang memang subhanallah hal-hal yang sifatnya akan terjadi di akhir zaman itu oleh para ulama kita tidak ada yang dikomentari sama sekali, Mas Pongki. Ya. Nggak ada yang berusaha untuk mengait-ngaitkan dengan apa yang terjadi di masa mereka ataupun yang akan terjadi di masa depan. Enggak, karena ini ilmu gaib ini. Masa depan tuh ilmu gaib. Kalau kita nggak diberitahu secara spesifik pelaku-pelakunya adalah ini, tempatnya namanya di sini, kita nggak diberitahu, ya sudah. Kita tidak usah menafsirkan ke arah sana. Iya, nggak usah sok tahu ya. Nggak usah sok tahu. Nggak usah sok tahu. Barakallahu fiik, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya dan nasihatnya kepada Bapak hamba Allah di Riau, Kota Pekanbaru. Semoga bisa paham ya. Tanda-tanda kiamat seperti ini jangan terlalu dipikirkan. Baiklah, ini sudah ada penelpon masuk. Semoga bisa tersambung. Coba kita sapa. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Oh, terputus. Baiklah, kita sambung pertanyaan di Tutwuri Pawestri. Tutwuri Pawestri di Lampung, Kabupaten Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sofyan izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waktu jadwal sholat dilebihkan 9 menit dari jadwal Departemen Agama. Bagaimana dengan jadwal berbuka ya Ustadz? Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, barakallahu fiik. Setahu saya bukan 9 ya, 8 ya. Oh. Kalau yang dimaksud adalah keputusan dari majelis atau Mukernasnya Muhammadiyah ya. Tahun lalu ada Mukernas di bulan Desember dan memutuskan bahwa jadwal waktu sholat subuh itu yang benar adalah mundur 8 menit dari jadwal waktu sholat abadi versi Kemenak. Itu menurut penelitiannya Muhammadiyah. Yang saya tahu itu, kalau 9 menit saya nggak tahu ini acuannya apa gitu ya. Ya karena emang itu mengacu kepada sebetulnya waktu subuh itu berapa derajat di bawah ufuk posisi mataharinya. Iya. Kalau menggunakan acuan 18 derajat di bawah ufuk, maka akan ada selisih dengan yang menjadi acuannya Kemenak, yaitu 20 derajat di bawah ufuk alias minus 20 derajat. Ya, karena setiap 1 derajat itu rentang waktunya sekitar 4 menit. Jadi kalau ada selisih 2 derajat, otomatis 8 menitan perbedaannya. Ya mungkin dalam waktu-waktu tertentu menjadi 9 menit. Tapi di waktu yang lain, 1 derajatnya itu cuma 3 menit. Jadi 3 sampai 5 menit. 1 derajat itu 3 sampai 5 menit selisihnya. Kalau 20 naik ke 19, kadang-kadang hanya dalam waktu 3 menit, kadang bisa 4 menit, kadang bisa 5 menit. Dari 19 ke 18 ada kalanya 3 menit atau 4 atau juga bisa 5 menit. Jadi itu yang dikaitkan dengan sholat subuh. Kalau tenggelam matahari, setahu saya tidak ada perubahan, ya, karena itu sesuatu yang mudah untuk diamati. Yang agak mirip dengan subuh itu adalah masuk waktu isyaknya. Oh, iya. Kalau subuh ini ya ibaratnya ini horizon ya. Meja ini horizon, ya batas 0 derajatnya di sini. Ya. Matahari muncul keluar kepalanya gitu ya. Saya nggak punya sesuatu yang bulat ya. Misalnya keluar kepalanya begini, muncul gini. Ini mulai terbit namanya. Sampai
bulatannya itu sempurna, itu namanya terbit. Oh. Jadi terbit hitungannya bukan sempurna gini saja, enggak, tapi mulai nyembul sedikit kepalanya matahari sudah terbit. Nah, ketika dia masih di bawah, itu berarti dia belum terbit. Waktu subuh masih ada. Tapi kapan mulainya? Nah, mulainya ketika posisinya di bawah dan sudah mulai kelihatan semburat Sinar. garis di horizon itu secara horizontal. Iya. Itulah yang dinamakan dengan fajar shadiq. Oh. Tipis memang dia. Tipis, ada warna mungkin merah gitu ya, Iya. masih campuran gelap-gelap. Makin lama makin terang dikit, makin terang, sehingga nyembullah itu matahari. Itu namanya rentang waktu subuh. Sebelum kelihatan apa-apa, ya berarti masih malam, belum fajar. Ketika matahari tenggelam, sama yang terjadi fenomenanya adalah bagian ufuk masih terang benderang. Awal dia tenggelam, habis itu bulatannya matahari, habis di horizon nggak kelihatan lagi, itu kan masih cerah, masih cukup terang gitu loh. Tapi itu sudah masuk waktu maghrib. Sampai kapan maghribnya? Sampai warna merah di ufuk barat itu hilang. Karena warna merah itu adalah sisa dari cahaya matahari yang makin turun. Ketika posisinya sudah demikian ke bawah, maka hilanglah di ufuk itu, sisa-sisa cahayanya hilang. Ketika itulah masuk waktu isya. Malam. Yang rentan keliru itu adalah kapan isya itu masuk dan kapan subuh itu masuk. Adapun terbitnya itu mudah diamati. Mudah ya. Tenggelamnya juga mudah diamati. Ya, seperti itu. Ya. Kalau fix seperti itu ya, lumayan ini ya, Ustaz, banyak variabel yang harus diperhitungkan ya, mengenai menghitung aja ya, Ustaz. Dan tentunya juga tidak bisa dilakukan dengan alat-alat sederhana sepertinya, Ustaz, untuk lebih akurat ya. Harus mempunyai alat-alat tertentu dan lokasinya kalau di susah. Tertutup tanaman-tanaman gitu susah. Iya. Paling enak itu kalau di laut, di pantai atau di padang pasir. Yang istilahnya hamparan gitu ya, nggak ada tanpa hambatan. Kemudian juga tidak ada polusi cahaya, karena ketika ada polusi cahaya, semburat tipis fajar jadi nggak kelihatan. Tapi kalau benar-benar gelap gulita dan mata yang ngamatinnya normal, nggak kayak saya minus, nggak kayak Mas Pongi apalagi itu, ya. Jadi harus matanya mata sehat, jangan mata yang Iya. Pakai alat bantu nggak apa-apa lah, tapi yang jelas sebetulnya secara mata telanjang pun itu sudah cukup, asalkan sehat ya matanya dan tidak berkabut kondisinya, nggak ada polusi cahaya gitu Mas. Barakallahu fiik, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Seperti itu ya, Mas. Dapat lagi pengetahuan, Masya Allah. Alhamdulillah. Ustaz, ini ada kita masih memiliki waktu sekitar 4 menit. Insya Allah semoga cukup ini. Dari Zulfadli, Ustaz Zulfadli, Kepulauan Riau, Kota Batam. Assalamualaikum, Ustaz. Ini mau bertanya, mana lebih utama, zikir setelah sholat fardu atau tanpa zikir setelah sholat langsung dilanjutkan dengan majelis ilmu? Syukran jazakumullah khairan. Ya, majelis ilmu lebih utama. Ya, majelis ilmu itu manfaatnya tidak hanya bagi diri kita, tapi juga kita bisa transfer kembali ke orang lain ketika kita mendapatkan ilmu tadi. Al-Imam Malik rahimahullah pernah suatu ketika beliau ketika sedang mengajarkan hadis Nabi, berkumandang azan Isya di Masjid Nabawi ya, garis bawahi di Masjid Nabawi. Maka beliau melihat salah seorang yang hadir dalam majelis itu ada yang berangkat. Ditanya, mau kemana? Saya ingin mendapatkan shaf awal. Kalau saya nggak segera tinggalkan majelis ini, nanti shaf awalnya penuh. Kata beliau, ta'al. Jangan. Apa yang sedang kau lakukan ini lebih mulia daripada mendapatkan shaf awal. Boleh jadi nanti engkau akan mendengar sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang itu akan memberikan manfaat bagi dunia dan akhiratmu. Yang kalau engkau tinggalkan majelis ini, engkau nggak akan mendapatkan lagi. Belum tentu engkau akan mendapatkan lagi setelah itu. Nah, jadi talabul ilm itu kata Rasulullah SAW, kata Imam Ahmad, lebih baik daripada sholat nafilah. Karena itu tadi, ilmu ini manfaatnya bisa disebarluaskan. Tapi kalau sholat, manfaatnya buat Anda sendiri. Ya, zikir
manfaatnya ya buat Anda. Tapi kalau Anda mengetahui suatu masalah ilmiah, masalah syar'i dengan dalilnya, penjelasan entah yang berkaitan dengan akidah, atau dengan ibadah, atau dengan muamalah, ya, atau dengan derajat suatu hadis yang selama ini Anda yakini sebagai hadis sahih ternyata tidak sahih, padahal Anda sudah terlanjur mengamalkannya bertahun-tahun, ternyata ini hadisnya palsu misalnya. Ini kan jelas manfaatnya, Anda bisa sampaikan kepada orang lain ilmu ini, orang lain mendapatkan pencerahan, mendapatkan petunjuk, diamalkan, Anda dapat pahala lagi, pahala jariah. Dibandingkan kalau kita hanya melakukan sesuatu yang sifatnya manfaatnya itu personal. Zikir ya cuman Anda yang mendapatkan manfaat, orang lain tidak mendapatkan manfaat dari zikir yang Anda lakukan. Gitu. Jadi ibadah yang sifatnya seperti itu lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang sifatnya manfaatnya itu sebatas pada pelakunya saja. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas ilmu yang sudah di-sharing kepada kami semua di sini, Masya Allah. Baiklah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Zulfadli di Kota Riau tadi, di Batam, mentuntaskan acara kita sore hari ini Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya dan waktunya yang diluangkan untuk kita semua di sini. Ustaz, ya insya Allah Ustaz, kita akan berjumpa kembali di program live interaktif Menelani Akhlak Rasulullah ba'da Idul Fitr insyaallah. insyaallah. Baiklah, selamat beritikaf. Semoga juga pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, ya kami ucapkan dari Fatwa TV selamat beritikaf 10 hari terakhir, semoga tetap semangat mengencangkan ikat pinggang. Masya Allah. Baiklah Ustaz, boleh kami tutup acaranya ya Ustaz ya? Nah, Baiklah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara live interaktif Meneladani Akhlak Rasulullah SAW bersama Al Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullah Ta'ala hari ini Kamis tanggal 29 April jam 16 sampai jam 5 sore. Baiklah, kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang